Masuk ke bagian terakhir terkait dengan keterbatasan dan tantangan akuntansi. Apa aja sih yang masuk ke keterbatasan laporan keuangan? Emang laporan keuangan ada keterbatasannya ya? Nah, di sini ada yang pertama, sifat laporan keuangan itu bersifat historis karena di laporan keuangan itu mencatat harga yang sudah terjadi pada masa lampau. Contohnya ada Nah, contohnya di sini ada laporan keuangan Antam di mana mereka menyatakan bahwa mereka memiliki aset tetap 14 miliar. Nah, harga 14 M ini itu kan harga perolehan waktu mereka membeli aset tersebut. Sehingga data ini itu sifatnya historis karena mencatat harga aset tetap yang mereka beli dulu. Lalu hutang juga sama. Hutang yang mereka akui di laporan keuangannya udah utang usaha 327 tahun 2017. Itu kan kalau kita membaca di laporan keuangan Antam tahun 2017 di tahun 2020, data ini bukan data sekarang tapi data yang lampau, maka sifat laporan keuangan itu sifatnya historis. Lalu yang kedua, keterbatasan yang kedua tuh si laporan keuangan sifatnya kuantitatif. Kenapa? Karena kita lihat nih di laporan keuangan Antam ini hampir semua akun ini berupa nominal, berarti sifatnya itu angka-angka ya. Di penjelasan catatan atas laporan keuangannya pun sifatnya nominal. Lalu yang ketiga, laporan keuangan itu keterbatasannya tidak semua hal bisa diukur dengan uang. Contohnya apa? Nah, ketika si Antam ini memiliki karyawan yang bisa mendesain si emas menjadi unik. Contohnya sekarang Antam selain dia memproduksi logam mulia, dia juga bisa memproduksi emas yang diukir batik, atau juga si emasnya itu bisa sebagai hadiah. Kan kita itu sesuai request pelanggan. Nah, hak intelektual dalam kemampuan mengukir batik, terus motifnya harusnya seperti ini, bagus di sini, itu kan kemampuan manusia ya, kemampuan intelektualnya itu tidak bisa. Berapa sih harga intelektual kan tidak bisa, sehingga di laporan keuangan tidak bisa diukur atas intelektual, sehingga tidak semua hal bisa diukur dengan uang. Lalu yang keempat ada substansi mengungguli bentuk. Contohnya apa? Ketika kita membuat suatu produk produk hak merek dagang yang kita kenal ini sarimi itu kan ketika si perusahaan yang memproduksi sarimi ini mendaftarkan hak merek dagangnya, itu kan dia membayarnya sekian juta untuk merek dagang. Tetapi bentuk yang dibayarkan oleh si perusahaan tersebut berupa merek sekian, contohnya 100 juta, tetapi substansinya si sarimi itu tidak bisa melebihi dari bentuknya. Kenapa? Karena dengan harga merek yang 1 juta ini ternyata bisa mampu mempengaruhi masyarakat sehingga masyarakat itu ketika kalau produk sarimi itu melekat, sehingga kalau kita mau membeli produk mie sedap ataupun kita mau membeli mie yang namanya Indomie, tapi kalau kita ke warung beli sarimi kan otomatis kan dikasihnya itu sarimi sama si pedagangnya. Tapi karena kita sudah namanya itu sudah melekat, itu yang dinamakan dengan substansi mengungguli bentuk. Yang kelima ada penggunaan metode akuntansi yang berbeda, menyebabkan laporan keuangan sulit untuk dibandingkan. Nah, kenapa nih adanya penggunaan metode akuntansi yang berbeda? Nah, standar itu kan untuk menyeragamkan ya, tetapi di standar juga itu mereka menyediakan opsi dalam penetapan metodenya, karena si pengguna standarnya pun bergerak di bidang yang berbeda, sehingga mereka memilih menggunakan metode yang pas untuk industri mereka. Contohnya untuk metode akuntansinya itu ada yang dalam menentukan penyusutan, ada yang metode garis lurus, ada yang jumlah unit, ada yang jumlah angka tahun, dan seterusnya. Nah, si standar IAI itu membebaskan nih si perusahaan mau menggunakan yang mana. Kalau di bidang
sama, contohnya lebih enak lebih pasnya itu menggunakan metode garis lurus, maka mereka menggunakan metode garis lurus untuk menyamakan dalam penyentapan beban penyusutannya. Tapi kalau perusahaan yang bergerak di bidang produksi produk, itu kan si beban penyusutan yang dibebankan atas aset tetapnya itu tidak bisa disamaratakan karena aktivitas produksinya juga kan berbeda. Logikanya kalau semakin banyak produksi, otomatis biaya penyusutannya pun harus semakin besar. Maka si perusahaan yang bergerak di bidang di bidang produksi atau manufaktur itu di bidang produksi itu mereka menggunakan jumlah unit untuk menentukan beban penyusutannya. Nah, sehingga di sini tetap harus menganalisis dulu nih, kita harus menyamakan dulu industrinya industri apa, baru kita bisa membandingkan. Lalu di selanjutnya isu dan tantangan akuntansi. Yang pertama ada geografis, karena di sini letak geografis berbeda-beda sehingga di sini ada kendala. Contohnya di IFRS kan aslinya di Eropa, tapi tidak semua IFRS itu standar yang berlaku di IFRS diadopsi ke Indonesia karena memiliki geografis yang berbeda, lalu kebijakan pemerintahnya juga berbeda. Jadi kita mengadopsinya yang sekiranya bisa diterapkan di sini. Kalau standar internasional yang tidak bisa diterapkan di Indonesia, maka tidak akan diadopsi oleh IAI-nya. Lalu dimensi waktunya juga itu berubah-ubah tadi kan, yang tadinya transaksi bisnisnya itu bisa offline, karena sekarang banyak yang online, maka si standar akuntansinya pun mungkin bisa berubah lagi nih, bagaimana sih cara mengatur dan melaporkan laporan keuangan yang sifatnya online. Itu kan ada berbagai macam tantangan karena adanya perubahan kebiasaan transaksi yang berlaku di masyarakat. Lalu yang ketiga, keadaan dunia bisnis yang kompleks dan dinamis. Lalu yang keempat ada fluktuasi moneter, itu kan berubah ya, sehingga kita dalam menetapkan kebijakan juga pasti akan berubah juga. Yang terakhir ada konvergensi standar internasional. Kenapa kenapa ini menjadi tantangan? Karena tadi tidak semua standar yang ditetapkan oleh internasional itu bisa diterapkan di nasional. Maka kita harus melakukan konvergensi atas standar internasional supaya bisa diterapkan di nasional.